Dan di daerah PSK itu 80%-nya itu memilih. Kalau dari aku, pertanyaan terakhir, masih butuh proses apa enggak? Hai semuanya, balik lagi pastinya dengan kita sih. Pastinya balik dengan aku sekarang. Aku sih yang bakal tanya-tanya, Mbak Medo bakal tanya-tanya hari ini. Mbak Medo bakal tanya-tanya hari ini. Pastinya dengan saya Wila, dan saya akan bertanya dengan Bang Hari dan Alif. Halo teman-teman bola sport. Dan kayaknya akhir-akhir ini yang lagi rame jadi perbincangan, bahkan isunya udah ada yang ngomong 80% lah dan lain sebagainya. Mari kita tanya yang udah sering liputan ke lapangan aja. Iya, Jadi langsung aja. Apa Bang Hari, gimana Bang? Yang nama pelatih, sosok pelatih yang sebelumnya dikerucutkan udah tinggal 2, Giovanni Branco sama John Herman. Lah, sekarang gimana perkembangannya? Ya, setelah kemarin ada sesi jumpa pers di kantor I-League, ada PSSI menjelaskan ada 4 orang yang melakukan interview ya di Inggris kan. Ada Duesko Muhammad sama Andy Irawan, terus si direktur tekniknya Alexander Juirs sama penasihat teknisnya si Jordi Kraft. Nah, mereka berangkat ke Inggris ketemu sama 4 pelatih awal mulanya kayak gitu. Undangannya sih 5 Will, 1 nolak nggak jadi datang. Jadi cuma 4 yang datang, dari 4 itu dikerucut jadi 2. Nah, 2-nya sebenarnya nggak disebutin sama PSSI nih. Cuman spekulasi beredar di media sosial, 2-nya itu yang tadi Willa bilang, si John Hetman sama Giovanni Van Bronckhorst. Nah, dari 2 nama ini PSSI akhirnya memutuskan buat rapat esko. Katanya rapat eskonya tuh digelarnya setelah SEA Games. Karena kan Pak Erik kan lagi pakai baju Menpora nih, lagi fokus di SEA Games Thailand. Tapi dengar-dengar katanya rapat eskonya udah selesai malah Will. Ya. Dan di daerah PSK itu 80%-nya itu memilih John Hetman yang akan menjadi pelatih timnas. Nah, sampai saat ini proses negosiasinya sedang dilakukan. Mau mana kapan tuh kita belum tahu ya gitu bro. Yang informasi yang gue tahu sampai saat ini seperti itu. Kalau Alif lihatnya John Hetman gimana Lip? Waduh, John Hetman ya. Apalagi saya melihat dengan kisi-kisi yang sempat terujar dari Pak Hendri sebagai esko PSSI bahwa pelatih baru the next dari tim setelah PT Clover itu harus punya CV pernah meloloskan Piala Dunia. Ya, nah, betul. ini cocok banget dengan apa yang dipunya oleh John Hetman. John Hetman sendiri punya CV yang cukup mentereng, yaitu sempat meloloskan timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 ya di Qatar itu. Jadi cukup bagus dan juga CV-nya bagus ketimbang pelatih sebelumnya. Bang, dengan penjelasan ini tadi, Alif juga dengan penjelasan ini tadi, sebenarnya kalau lihat dari pelatih ini, maksudnya apa sih Bang tantangan besar yang akan dihadapi sama pelatih ini di era situasi yang sekarang timnas Indonesia yang bisa dibilang bahkan kalau kata Greg tuh Indonesia mundur lagi gitu. Tahun ini tuh Indonesia mundur lagi setelah melangkah 10 langkah ke depan sebelumnya gitu kan. Tantangan apa sih Bang kalau untuk John Herman sendiri kalau emang benar-benar udah fit nanti negosiasinya dan lain sebagainya? Ya kalau dibilang tantangannya ya membayar lagi kekecewaan publik ya Will ya. Kemarin kan kita sempat dibawa tinggi ke langit lah oleh Sintayong hingga nembus ke kualifikasi Piala putaran ketiga kan. Selangkah lagi hampir lolos ke Piala Dunia, cuman tiba-tiba ada pergantian ke coach Patrick Kluivert yang ujung-ujungnya PSSI harus bayar kompensasi dan memecat dia tanggal Oktober ya Bila. Nah, John Hetman ini kalau menurut gue datang dengan penuh harapan karena balik lagi kan kemarin Pak Endri ngomong John Hetman ini pelatih yang datang ini harus megang U23 ya. Sementara CV-nya John Hetman ini juga pernah megang timnas Kanada U23, bahkan dia pernah juga megang timnas putri. Nah, artinya kan John Hetman ini udah melengkapi semua yang mau diinginkan oleh PSSI. Sementara ya sebagai supporter ya PSSI pernah bilang jangan pernah berhenti untuk mendukung kan, tetap dukung dulu John Hetman. Kan John Hetman juga kabarnya juga akan membawa asisten pelatih ke sini dan dia juga mau menerima asisten pelatih lokal yang nggak pernah digunakan oleh pelatih sebelumnya. Padahal pelatih sebelumnya tuh udah interview banyak banget. Kita aja wartawan sampai nyari informasi, siapa aja pelatih lokal yang diinterview sama Patrick Kluivert kan. Ujung-ujungnya nggak ada satupun yang mau. Maksudnya kan sangat disayangkan kan ya, ini kan pelatih kelas dunia, levelnya udah level Piala Dunia ya, elit. Seharusnya dia tuh ada pelatih lokal kita yang mau
belajar sama John Hetman dan selain itu kan si John Hetman ini kabarnya mau tinggal di Indonesia. Itu yang fokusnya poin penting ya. Sementara pelatih sebelumnya bolak-balik mulu kayak Indonesia tuh kayak kampung halaman ya mudik gitu kan ya. Pokoknya intinya John Hetman itu harus berkepercayaan dan kita sebagai supporter, sebagai media juga harus mendukung dia karena kan poin utamanya jika dia diresmikan dalam waktu dekat hadapi tantangannya pertama apa? FIFA Series kan bulan Maret nanti ya. Nah, kan agak berat juga nih. Nah, seenggaknya dia harus tahu dan semoga aja dengan John Hetman datang kita bisa tampil baik di Piala AFF nanti, Will. Ini buat Alif ataupun Bang Hari, mungkin ini yang mungkin belum dibahas nih di media lain. Aku pengen tahu apa karakter yang paling kuat dari John Hetman yang bisa yang penting buat timnas Indonesia saat ini. Soalnya kan kemarin udah penuh dengan harapan, ekspektasi tinggi, terus habis itu gagal total gitu kan. Dan ya kita ada pemain lokal, ada pemain abroad juga. Karakter apa sih sebenarnya yang diperlukan kuat tuh buat Alif atau Bang Hari yang jawab aja? Kalau dari sisi saya melihat statistik waktu pas lawan Kanada ya, kita melihat di pelatih sebelumnya kita tuh sulit banget mencetak gol ya. Betul. Nah di bawah John Hetman, Kanada itu cukup apik di kualifikasi Piala Dunia CONCACAF zona CONCACAF 2020 menuju Piala Dunia 2022 di mana dua pemainnya tuh menjadi raja gol di sana. Jadi pemain yang punya mungkin tipikal lebih menyerang dan juga mampu memenangkan setiap pertandingan gitu Mbak Will. Apalagi mengingat statistik dia lolos ke Piala Dunia 2022 dengan status juara grup, cuma kalah 2 laga. Kalau dari gua, kita lihat John Hetman ini, gua baca artikel di media luar itu, dia tuh sebenarnya bukan pemain sepak bola. Dia adalah guru olahraga. Penjas. Dari guru penjas ya, Bang? Iya. Dari guru penjas. Dia guru olahraga, tapi dia bisa main bola, Will. Tapi nggak tingkat permainan bola dia nggak sampai ke liga profesional. Dan karakter keluarga dia juga dia lahir dari dia orang Inggris ya. Dia lahir dari keluarga biasa, tepatnya dia nggak salah dia tinggal di Newcastle dan keluarga biasa, dia tinggal di perumahan umum, ibaratnya rumah susun lah ya, di rumah susun perumahan umum, ayahnya kerja buruh biasa, ibunya juga kerja biasa, dan emang background biasa. Nah, dia lahir emang guru penjas yang dia suka memotivasi. Dia pelatih yang suka memotivasi ke pemain, ke siswa-siswanya dia kan. Ibaratnya kamu harus kayak gini, makanya dia ketika PSSI, gue nggak tahu deh kalau PSSI apakah PSSI ini interview sama John Hetman tuh dilihatnya seperti apa. Yang gue dengar emang katanya bagus banget penyampaian presentasinya John Hetman ke PSSI yang buat PSSI kagum karena emang balik lagi dia seorang guru kan. Guru kan berarti kan cara bicaranya visi ke depannya bagaimana, bukan walaupun sebenarnya dia nggak jago-jago buat main bola, tapi kan nggak semua pelatih itu backgroundnya harus jadi pemain bola bagus kan. Kemarin aja main bagus, tapi belum tentu Bang. Top pemain kan kita akuin Patrick Kluivert kan legend ya, ibaratnya di Belanda, di Barcelona, AC Milan. Nah sekarang pas jadi pelatih ya biasa aja kan. Nah John Hetman ini kan ibaratnya pelatih yang benar-benar punya karakter, visi misinya luas lah. Terus dia juga ada satu momen di mana dia pernah iseng tuh katanya nanya ke pilot waktu mau terbang, dia umur 17 tahun dari Inggris mau ke Spanyol nih, terbang katanya di pesawat. Terus dia nanya sama pilotnya katanya kan, kalau gua bawa bom boleh nggak sih? Akhirnya dia gue baca di artikel di media Inggris, dia akhirnya ditahan polisi tuh. Polisi mungkin dia pengen tahu kan karakter informasinya, dia pengen tahu boleh nggak sih gua ngomong bawa bom, boleh nggak sih? Akhirnya ditangkap polisi dan ujung-ujungnya dia dibebasin. Usianya masih di bawah 17 tahun kan. Pokoknya intinya kalau menurut gua John Hetman ini menarik lah, sangat ditunggu-tunggu bagaimana cara membina. Dan kalau nggak salah dia pakai 3 back juga Lip ya. Nah, kayak permainan aku ditanya nih, komposisi pemain diaspora kita, pemain lokal kita kan udah bisa dibilang lengkap. Semua kayaknya kalau untuk nambah pemain naturalisasi mungkin masih akan terjadi atau enggak gitu. Akan susah gitu kan. Karena udah enggak Piala Dunia gitu. Itu realistisnya itu kan. Nah, kalau melihat kayak permainan sendiri dari John Hetman, kira-kira bisa menguntungkan kan enggak buat kita atau malah beresiko nih Lip? Soalnya kan yang kemarin tuh dibilang Belanda pasti bahkan cocok dan lain sebagainya. Kalau John Hetman sendiri nih dari Inggris, sebelumnya di Kanada juga, Alif melihatnya gimana Alif?
Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa John Herdman lebih bisa membaca permainan dan juga lebih efektif dalam menyerang ya Mbak. Dan itu juga sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia sekarang berkaca dari pelatih yang sebelumnya yang sulit sekali untuk mungkin menciptakan gol ataupun hingga memenangkan pertandingan. Dan betul kata Bang Hari tadi bahwa John Herdman pun juga cukup suka ya dengan formasi dengan 3 back itu mungkin 3-4-3 ataupun juga 3-5-2 kabarnya begitu. Dan ini juga formasi itu juga sangat dipahami oleh pemain-pemain yang sebelumnya juga di era-era Sintayong juga udah paham lah dengan formasi-formasi 3 back tersebut sih Mbak. Yang menarik ini loh sebenarnya ada pemain kita yang udah pernah ngelawan John Herdman. Oh siapa tuh Bang? Martin Paes. Waduh, di mana tuh Bang? Di FC Toronto. Waktu Oh, dia pernah latih FC Toronto ya? John Herdman kan pernah latih FC Toronto, lawannya FC Dallas. Nah, saat itu Paes jadi kipernya Will. FC Toronto menang 3-1. Artinya Paes pasti udah pernah ketemu sama John Herdman nih. Nggak mungkin si Paes ini nggak tahu karakter yang dipelatih seperti apa. Dan mungkin juga PSSI diskusi sama Paes. John Herdman gimana menurut lo? Menurut kamu gimana? Menurut Paes? Ya mungkin dia pelatih bagus Pak, kan mungkin aja Will, kita nggak tahu kan. Ada di grup WA kan nanya kan tentang John Herdman. Nah ini tuh membuat spekulasi, artinya kan emang karakter kedekatan pelatih sama pemain ini harus benar-benar diwujudkan dari sekarang sebelum nantinya ke FIFA Series dan juga nanti ke Piala AFF. Nah poinnya itu aja dulu sih kalau menurut gua. Nah kalau bicara kedekatan kan kita timnas kita kan lagi bicara konflik internal ya, maksudnya ada itu beberapa. yang mau aku tanyakan dengan adanya John Herdman ini maksudnya PSSI ini berada di level yang emang siap mendukung atau akan jadi konflik lagi nih? Nah. Bang Alif atau Bang Ari yang bisa jawab Pak silakan. Saya baca di salah satu situs bahwa John Herdman sendiri pas waktu datang ke Kanada itu kondusivitas di Kanada sendiri pun juga lagi tidak baik banget ya. Tapi dia berhasil mencairkan suasana bahkan sampai di kualifikasi Piala Dunia puncak klasemen terus meloloskan Piala Dunia 2022. Jadi ya cukup menarik sih dan juga cocok dibutuhkan dengan apa yang kekurangan yang timnas sekarang gitu mungkin. Soalnya kan yang jadi bahasan di internal timnas ini lagi ramai ya Mbak. Ya supporter juga semua pecinta sepak bola tahu gitu Bang lagi bermasalah. Jadi ini beneran bakal jadi potensi yang bagus atau malah berpotensi konflik lagi gitu Bang. Ya gimana Liv ya? Bingung ngomongnya kan. Ya intinya kan ketika gua harap sih ketika datang John Herdman ke sini lahirlah pemain-pemain baru yang mau bela timnas Indonesia. Artinya pemain gak itu aja. Karena kan dia disuruh tinggal di Indonesia ya, artinya kan dia harus pantau Super League, pantau Liga 2 yang potensi ada pemain tuh menurut dia berkualitas sehingga layak ke timnas Indonesia. Toh beberapa pemain abroad juga dari kesini ya Lip ya. Ada Rafael Struijts, ada Jordi Amat, Jens Reven juga main di Jens Reven, Eliano, Tom Hay, terus nanti Kabara, Jui Polupesi, Ivar Jenner, Martin Paes, Dr. Orat Maung, semuanya main di sini. Makanya kan ibaratnya pelatih ini harus benar-benar pantau lah mengorbitkan lagi pemain-pemain baru yang nantinya bisa buat timnas Indonesia dan juga U23 ya. Karena kan udah juga kan prestasi kita nurun ya Bro. Iya, dari Sintayong kita 4 besar Piala Asia U23 2024 lama-lama mendep dan akhirnya nggak dapat medali kemarin di SEA Games gitu. Mundur kan kata-kata Greg ya benar mundur gitu. Bang kalau lihat dari ini Bang Ari, kalau lihat dari ekspektasi supporter kan emang selalu tinggi gitu kan Bang. Kalau melihat dengan adanya pelatih baru ini bisa memenuhi ekspektasi masyarakat nggak sih bentar? Ya tadi yang gue bilang kita percaya dulu lah. Intinya poin pertama percaya, kan orang kalau datang nih, gue pengen kenalan sama lu percaya nggak sama gue? Kalau lu percaya ya udah kita lanjut. Nah kan kalau nggak percaya ya udah tolong didukung lah. Kalau seandainya keputusan si siapa namanya tadi John Herdman ini agak membuat ragu supporter, ya ditunjukkan di pertandingan. Dengan kalau gue simpel orangnya bilang sepak bola tuh yang penting mainnya indah, kalah menang itu urusan belakangan. Kalau seandainya kita mainnya bagus, dipuji sama penonton tapi kita kalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mainnya kita jelek kayak kemarin SEA Games bener-bener kita itu udah kalah lawan Filipina, lawan Myanmar kecetak gol, malah bulan mulu itu jelek tuh Will. Aku yang jelek mainnya nggak bagus. Tapi kalau kita main bagus, kita tim lawan mainnya bertahan defense-nya kuat, nah kita enak tuh pasti mereka akan mempunyai pandangan ke depan tuh kayak semacam gue harus bagaimana ke depannya. Intinya poinnya percaya dulu sih Will, itu sih kalau nggak tahu deh kalau dari Alif gimana? Ya kalau bicara ekspektasi ya kita sudah cukup galau dengan ekspektasi tinggi kemarin, Piala Dunia sudah dekat,
Terus juga melihat pasca kegagalan tersebut juga kayaknya melihat animo masyarakat dan supporter timnas Indonesia pun juga agak menurun ya Mbak Wil ya. Saya berharap dengan kehadiran John Hertman, dengan juga CV-nya yang bagus, lalu juga dengan kelebihan yang tadi saya bilang bisa mencairkan suasana di tengah ya kabar ada konflik di ruang ganti, ya tentunya bisa menghadirkan warna baru buat harapan buat timnas Indonesia yang memulai asa Piala Dunia mulai dari awal lagi. Iyalah. Target kan 2030 ya. 2030. Itu kalau menurut Bang Hari atau Alif itu target realistis ke depannya itu beneran realistis atau enggak untuk John Herman gitu dengan pelatih baru ini, maksudnya ini jadi melihat indikator keberhasilan nantinya di 2030 atau apa akan harus dilihat 1 tahun ke depan terlebih dahulu atau gimana? Kalau gue sih step by step ya Will. Pertama kita fokus ke AFF 2000 besoknya bulan Juni. Iya, Juni. Ya, Piala Dunianya Asia Tenggara lah ya. Iya. Di Juni Juli AFF berhasil, terdekat itu apa? Terdekat ya Piala Asia 2027 di Arab. Kalau seandainya dia bisa memenuhi targetnya PSSI lolos ke 16 besar dan bisa nanti gua rasa ntar dia juga 2007 itu dia diminta SEA Games. Diminta SEA Games dengan poin-poin yang itu dia dapetin, insya Allah lah 2030 bisa dapet tiket ke Piala Dunia kan. Tapi kan balik lagi kan pemain-pemain seperti kayak siapa yang namanya itu kayak pemain-pemain itu ada tuh kayak Jordi Amat, terus Tom Hay itu kan ya dengan umur sekarang 64 tahun, sekarang umurnya 32 33 kan. Iya. Berarti 37 ke dunia nggak bisa apa-apa. Ronaldo aja udah mau pensiun seharusnya kan. Nah balik lagi mereka seenggaknya harus mengorbitkan lagi pemain-pemain talenta muda yang bagus buat nanti jadi tulang punggung timnas Indonesia. Step by step sih, nggak tahu deh kalau Alif. Tapi kalau saya sih lebih melihatnya yang menarik justru mungkin John Hertman cukup bagus di wilayah CONCACAF, tapi John Hertman itu belum pernah bersaing atau mencicipi bagaimana persaingan di Asia sendiri, Bang. Betul, belum pernah. Jadi ini menjadi tantangan baru buat John Hertman bersama timnas Indonesia dengan tekanan yang juga pasti exposure-nya besar ya, Bang. Pressure-nya menjadi timnas kalah sedikit mungkin langsung pressure, ini langsung di pressure kritik. Ya mungkin jadi tantangan yang luar biasa dan baru mungkin bagi John Hertman dalam kiprahnya sebagai pelatih gitu, Bang. Kalau dari aku pertanyaan terakhir, masih butuh proses apa enggak? Timnas kita masih butuh proses apa enggak, Bang? Ya proses harus ada lah, Bil. Setiap tahun harus ada proses dan target lah. Karena yang penting Pak Erik ini fokusnya juga jangan terbelah ya, Bil. Dengan cabur-cabur dia yang banyak. Tapi kan dia 2007 kan akan pergantian kursi PSSI ya, ketum ya. Nah, seenggaknya dalam sisa waktu Pak Erik ini berarti kan bakal 2 tahun lagi ya. 2 tahun ini kan ada event terdekat ya. Tadi yang gue bilang tuh ada Piala AFF, FIFA Series, Piala AFF, terus Piala Asia sama SEA Games. Nah, sampai batas itu ya udah Pak Erik membuktikan kalau seandainya gue tuh mampu sebelum akhirnya nanti masyarakat kembali mempunyai kepercayaan baru lagi kepada Pak Erik untuk tetap bersama di PSSI gitu sih. Kalau Alif lihatnya gimana? Melihatnya. Tadi aku mau tanya nih, Will. Yang prosesnya proses apa enggak? Ya kalau proses ya tentu perlu banget ya Mbak Wila, apalagi seperti yang saya katakan tadi bahwa John Hertman belum pernah sama sekali bersaing ataupun di Asia. Jadi ya ini jadi warna baru bagi dia. Ya kita lihat perjalanannya seperti apa dengan CV dia yang udah mentereng. Ya patut ditunggu sih, Mbak. Tapi pesan gue cuma satu ya, Lip ya, Will. John Hertman harus akrab sama media sih. Betul. Maksudnya tapi bocorannya katanya dia orangnya humble banget, Bang. Humble. Wah, Humble banget yang kemarin ngobrol tuh. Enak berarti kalau humble. Katanya kayak akan berasa yang Expo ngomong tuh akan lebih cepat akrab dengan pemain-pemain kita maupun lokal maupun asing, kayaknya maksudnya lokal maupun diaspora akan cepat karena emang dia seseorang yang humble banget gitu katanya. Iya, ya bagus lah kalau emang dia tipikal orang kayak gitu, seenggaknya enak lah diajak ngobrol, maksudnya nggak canggung ya, kayak Sintayong ya intinya. Iya. Semuanya gue jujur aja gitu, Bang. nih, Iya, kita jujur. jujur aja teman-teman di media tuh lebih enak Sintayong ya, Lip ya. Iya. Ya maksudnya lebih respect lah sama media ketika kita temuin dia ngobrol lah enak, apapun dia terbukanya
lebih terbuka. Walaupun apa sebenarnya ketimbang yang sebelumnya ini ya agak kurang lah jaga jarak ibaratnya. Karena emang yang sebelumnya itu kan lebih banyak tinggal di luar ya kan. Ke mana ke Super League cuman mantau doang. Pas mau pertandingan 2 hari 3 hari. Iya, habis itu balik lagi ke sana mau ngapain kan? Ke sana kan. Itu sih nggak tahu deh kalau Alif. Gimana Alif? Kan Alif yang sering ketemu langsung doorstop dan lain sebagainya. Bener banget apa kata Bang Hari juga yang Bawel bilang tadi. Memang kedekatan juga sangat dirasakan perlu banget bagi sosok pelatih di timnas terhadap media. Kayak kita perlu kan mencari-cari kebenaran ataupun juga kondisi tim seperti apa. Bisa ngasih masukan juga ya Alif ya. Dan di pelatih sebelumnya maksudnya Patrick Kluivert agak kurang Mbak. Tapi kalau di Sintayong itu top the best. Setiap ketemu ya setiap kesempatan hampir selalu mau. Bahkan even dia udah nggak jadi pelatih timnas, kemarin terakhir dia balik ke Korea lagi pun tetap mau menemui wartawan dan berbagi kesannya dan juga berbagi kabarnya gitu Mbak. Oke, itu aja ya. Mau apa yang mau ditanyakan lagi nggak ada kayaknya. Itu udah dibongkar semuanya di sini kayaknya ya. Tinggal nunggu aja ya keputusannya. Iya, tinggal nunggu pengumuman katanya kayaknya. Tinggal pengumuman dia. Kan udah 80% ya Bang ya? Udah 80%. Udah 80%. Habisnya sih udah tinggal tanda tangan doang kan ya Bang? Tinggal tanda doang. Mungkin lagi nyari tiket promo gitu. Tinggal salaman Bang. Enggak salah. Iya, benar tinggal salaman. Ya udah, tinggal tunggu pengumuman resmi dari PSSI dan ya sampai di sini dulu lah perbincangan kita soal pelatih timnas. Ya kalau update baca-baca di Bola Sport bisa lah akan ada info-info terbaru. Ya udah sampai di sini, Bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.